Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi mahasiswa Universitas Terbuka pada mata kuliah Auditing 2. Pada mata kuliah ini, pada sesi keempat, teman-teman akan belajar mengenai siklus audit untuk siklus pendapatan. Nah, untuk pendapatan sendiri, kita juga harus memahami perusahaan terlebih dahulu. Apakah perusahaannya ini bergerak dalam bidang jasa, dagang, manufaktur, maka proses kita mengidentifikasi dari pendapatan yang diperolehnya pasti akan berbeda. Nah, dari pendapatan itu sendiri, kita juga akan mengklasifikasikan kira-kira pendapatan ini berhubungan dengan kegiatan apa saja. Contohnya, pendapatan ini adalah pertukaran barang atau jasa kita kepada pelanggan atau customer, kemudian penagihan gitu ya. Kita mendapatkan kas dari kegiatan itu. Kalau untuk perusahaannya dalam bentuk dagang, maka dia bisa terjadi dua kegiatan, misalnya penjualannya tunai atau penjualannya secara kredit. Oke, kalau misalnya kredit maka akan muncul piutang. Kalau muncul piutang maka bisa jadi nanti ada pelunasan piutang, ada piutang yang tak tertagih. Maka kita harus menelusur kira-kira pendapatan ini efeknya akan sampai di mana gitu ya, akun-akun yang akan terefek atas pendapatan. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk melihat gitu ya asersi-asersi yang ada dalam pendapatan ini. Contohnya, kita harus punya ekspektasi berapa total pendapatan yang kira-kira bisa diterima oleh perusahaan ini. Dengan cara apa kita bisa melakukan ekspektasi ini? Misalnya memahami perusahaannya, jangkauannya seperti apa, pasarnya bagaimana, kliennya siapa. Kemudian kita juga bisa melakukan ekspektasi atas margin kotornya gitu ya. Berapa sih kira-kira laba kotor perusahaan ini? Contohnya dengan pesaingnya, dibandingkan dengan pesaingnya, dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan penjualannya gitu ya. Terakhir adalah bagaimana perusahaan ini dapat melakukan ekspektasi untuk piutangnya gitu ya. Piutang bersihnya ini kira-kira bisa tertagih berapa persen, berapa banyak, dan kita bisa mendapatkan dari data mana? Dari data-data masa lampau misalnya, atau mungkin kita bisa melakukan ekspektasi dari yang di awal tadi. Pendapatannya kira-kira akan sekian, ekspektasi yang akan didapat dari piutangnya sekian, sehingga nanti akan di cross check dengan data aslinya gitu ya, apakah memang sesuai gitu ya, maksudnya sewajarnya gitu. Nah, teman-teman silakan bisa mempelajari lebih detail. Materi ini sudah ada di PPT yang ada di dalam e-learning. Dan saya harap teman-teman tetap sehat, tetap aktif dalam forum diskusi, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.